Momen yang seharusnya jadi kenangan manis kelulusan sekolah malah berubah jadi bahan sindiran satu Asia Tenggara. Bukan karena prestasi, bukan karena penemuan hebat, tapi karena video joget perpisahan sekolah yang viral sampai netizen Malaysia ikut geleng-geleng kepala. Dan yang bikin publik makin panas. Muncul komentar pedas yang menyebut IQ orang Indonesia di bawah 78. Pertanyaannya, sekarang, ini cuma soal anak muda yang lagi senang-senangnya lulus sekolah? Atau memang ada sesuatu yang mulai bergeser dari budaya pendidikan kita? Fenomena ini bermula dari viralnya sebuah unggahan di threads milik akun Jali X. Dalam postingan itu, netizen Malaysia mempertanyakan bagaimana tren perayaan sekolah di Indonesia bisa berubah jadi ajang joget berjamaah dengan seragam yang dimodifikasi ketat demi konten media sosial. Komentarnya langsung menyebar di media sosial. Dan seperti biasa, algoritma bekerja jauh lebih cepat dibanding klarifikasi. Video yang jadi sorotan memperlihatkan suasana perayaan bertema Vortexa dan Road Hide Angkatan 25. Ratusan siswa terlihat memenuhi tribun sekolah sambil bersorak. Di tengah lapangan, beberapa siswa dan siswi maju bergantian memimpin koreografi joget yang energik. Diduga jika para siswa Vortexa tersebut berasal dari SMK Ma'arif NU Al-Fatona, Sukabumi. Dugaan ini muncul setelah netizen pun turut menyertakan tangkapan layar akun medsos dari sekolah tersebut. Sekilas, memang terlihat seperti selebrasi anak sekolah biasa. Tapi perhatian publik langsung tertuju pada satu hal, penampilan para siswa. Banyak netizen menyoroti modifikasi seragam yang dianggap terlalu ketat dan tidak lagi mencerminkan pakaian sekolah pada umumnya. Ditambah lagi dengan gaya joget yang dinilai terlalu berlebihan untuk lingkungan pendidikan. Dan dari sinilah perdebatan besar dimulai. Ada yang membela dengan alasan, namanya juga anak muda, lagi senang lulus. Tapi tidak sedikit juga yang merasa malu, karena video itu justru memperkuat stereotip buruk tentang generasi muda Indonesia di mata luar negeri. Yang menarik, kritik paling keras justru datang dari warga Indonesia sendiri. Banyak netizen mengaku sedih melihat momen kelulusan sekarang berubah jauh dari makna aslinya. Dulu, perpisahan sekolah identik dengan tangisan haru, salam perpisahan ke guru, foto angkatan, atau doa bersama sebelum masuk dunia baru. Sekarang, sebagian orang merasa momen kelulusan lebih mirip produksi konten demi masuk FYP. Dan disinilah muncul kekhawatiran yang lebih besar. Media sosial perlahan mengubah cara generasi muda mencari validasi. Bukan lagi soal proses belajar atau pencapaian, tapi siapa yang videonya paling viral, paling ramai komentar, dan paling banyak ditonton. Bahkan simbol sekolah yang dulu identik dengan disiplin dan perjuangan belajar, kini kadang justru dijadikan properti estetika demi kebutuhan konten, yang bikin situasi makin sensitif. Indonesia dikenal sebagai negara dengan budaya ketimuran yang kuat dan mayoritas muslim terbesar di dunia. Karena itu, ketika video seperti ini viral ke luar negeri, sebagian orang merasa identitas budaya Indonesia ikut dipertanyakan. Netizen Malaysia pun mulai membandingkan budaya kelulusan di negara mereka yang cenderung formal dan tertib, mulai dari acara sekolah resmi, makan bersama keluarga, sampai sesi foto angkatan yang sederhana. Sementara di Indonesia, beberapa tahun terakhir justru sering muncul tren konvoi, coret-coret seragam, sampai joget massal yang memancing kontroversi. Tapi di tengah panasnya hujatan online, muncul satu fakta penting yang akhirnya meredakan situasi. Pihak sekolah yang dikaitkan dengan video viral Road Hide Angkatan 25, yaitu SMK PGRI 4 Denpasar, akhirnya menggelar mediasi dan memberikan klarifikasi resmi. Dalam pertemuan yang juga dihadiri tokoh masyarakat dan pihak terkait, sekolah menjelaskan bahwa video tersebut murni bentuk euforia spontan siswa setelah menyelesaikan masa studi mereka. Tidak ada niat untuk membuat konten vulgar ataupun merusak nama pendidikan. Pihak sekolah juga mengakui bahwa kritik publik menjadi bahan evaluasi penting agar siswa lebih bijak saat berekspresi di media sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kemarin sekolah ini viral karena ada pihak-pihak yang memotong video pada saat anak-anak ini ada acara pelepasan angkatan. Dan hari ini saya datang ke SMK PGRI 4 Denpasar, salah satu sekolah swasta yang memang terbaik dalam urusan pariwisata. Saya selaku anggota DPD RI justru mendukung kreativitas anak-anak ini dalam bidang manajemen panggung,
Dan kita berikan kesempatan kepada anak-anak, termasuk juga pada saat acara pelepasan, untuk dapat menikmati suatu momentum sebelum mereka meninggalkan sekolah. Terkait dengan hal-hal yang bersifat viral, kami dari DPD RI sudah memberikan masukan, teguran, dan pada prinsipnya tidak ada masalah lagi. Maka dari itu, saya dari DPD RI selaku wakil masyarakat baik di Senayan, kita amankan SMK PGRI 4, dan saya meminta kepada seluruh komponen bangsa Indonesia untuk tidak memperpanjang masalah ini. Ya. Jadi saya salut dengan mereka, dan jangan lupa, Bali adalah pulau pariwisata, dan wajar anak-anak Bali mendapatkan wawasan tentang bagaimana terkait hospitality, termasuk juga manajemen panggung dan juga event organizer. Semangat untuk angkatan SMK PGRI 4 2026 dan juga seluruh anak-anak yang akan lulus di tahun 2026 ya. Semangat untuk SMK PGRI 4 Denpasar. Salam hormat dari Pulau Bali ya. Terima kasih. Merdeka. Dan sebenarnya, di titik ini, kita bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Masalah utamanya mungkin bukan sekadar soal joget atau seragam, tapi tentang bagaimana generasi digital hari ini tumbuh di tengah tekanan algoritma. Semua ingin dilihat, semua ingin viral, semua ingin dianggap keren di media sosial, sampai kadang lupa bahwa tidak semua hal harus dijadikan konten. Padahal, merayakan kelulusan itu bukan sesuatu yang salah. Setelah bertahun-tahun belajar, menghadapi tugas, ujian, dan tekanan sekolah, tentu wajar kalau para siswa ingin bersenang-senang. Tapi mungkin yang perlu dipikirkan ulang adalah caranya, karena ketika kebebasan berekspresi mulai menghapus batas etika dan identitas budaya, disitulah publik mulai merasa resah. Dan sentilan dari luar negeri ini, suka atau tidak, akhirnya jadi cermin besar untuk kita semua. Bukan untuk saling menghina, bukan juga untuk merasa paling benar, tapi untuk bertanya ulang. Apakah dunia pendidikan kita masih fokus membentuk karakter dan masa depan generasi muda? Atau perlahan mulai kalah oleh budaya viral dan validasi sesaat di media sosial? Karena kalau sekolah saja sudah berubah jadi panggung konten, maka mungkin yang sedang lulus hari ini bukan cuma para siswa, tapi juga rasa malu kita terhadap batas antara hiburan dan pendidikan.